Halo Factor Tube, dimana kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya The Factor Tube. Tetapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel Factor Tube. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor yang konon katanya film ini paling laris untuk ditonton. Film ini berjudul Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2019, dimana film ini menceritakan seorang perempuan tua yang hidupnya sakit-sakitan dan pada akhirnya perempuan tua itu harus meninggal dunia. Nah, dari situlah film dimulai. Oke, kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan headset, bantal guling, dan check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan tua sedang berbaring di tempat tidurnya, dan perempuan itu bernama Marwani. Di sisi lain terlihat seorang pria dan wanita sedang membicarakan sesuatu, yang ternyata si wanita itu adalah anak dari ibu Marwani yang sebelumnya diperlihatkan. Wanita itu bernama Rini. Kedatangan dia ke sini untuk meminta bantuan dari teman nenek Rini yang dulunya sebagai penyanyi. Akan tetapi pria tersebut hanya memberikan sedikit bantuan karena ibu Marwah sudah sakit-sakitan sehingga namanya harus menghilang begitu saja. Sedikit informasi kalau dulunya ibu Marwah adalah seorang penyanyi dan pria itu adalah salah satu tim dari grup yang sebelumnya mereka buat. Setelah itu Rini pun pulang ke rumah dan membahas tentang ekonomi mereka yang semakin menipis, di mana tabungan mereka sudah habis. Sementara itu nenek mereka masih sakit-sakitan. Di tengah percakapan tiba-tiba nenek memanggil menggunakan loncengnya. Lalu Rini pun bergegas menuju ke tempat tidurnya. Saat sudah sampai, Rini pun terkejut karena melihat neneknya kejang-kejang kayak kesurupan gitulah. Dan inilah film Pengabdi Setan dimulai. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat ayah, nenek, dan adik Rini yang bernama Tony sedang membicarakan tentang motornya yang akan dijual. Tidak lama dari itu, orang yang akan beli motor pun seketika datang. Lalu ia pun membayarnya dan motor sudah menjadi miliknya. Di sisi lain Rini sedang menyiapkan makan malam. Lalu tiba-tiba ada suara lonceng, di mana itu tanda bahwa nenek mereka membutuhkan sesuatu. Lalu Rini pun mendatangi ke tempat tidurnya. Ia pun terkejut melihat ibunya berdiri yang dikiranya sudah sembuh. Akan tetapi saat Rini mendekatinya, tiba-tiba ibunya lemas dan terjatuh. Lalu Rini pun teriak memanggil keluarganya dan ibu Marwani pun meninggal dunia. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mereka dan warga sekitar memakamkan ibu Marwani, di mana suasananya menjadi sangat sedih. Lalu di malam harinya mereka pun mengadakan tahlilan agar arwah ibu Marwani bisa tenang di alam sana. Setelah itu ayah mereka pun izin untuk keluar kota karena kebutuhan ekonomi mereka yang semakin menipis. Di sisi lain Bondi yang sedang tidur terbangun dan melihat ke arah jendela, di mana belakang rumah mereka adalah kuburan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Rini yang sedang menimba air merasa aneh karena seperti ada bayangan yang mengikutinya. Di sisi lain, Lan yang sedang menghitung mendengar suara ketukan pintu. Saat dibuka, ternyata itu adalah arwah ibu Marwani dan scene pun berganti. Tony yang sedang mendengarkan musik di radio pun merasa aneh karena musiknya selalu terganti sendiri dengan musik yang dulu ibu Marwani ciptakan. Tidak lama dari itu pun tiba-tiba, ya tahu sendiri ya kan. Di sisi lain Bondi dan Lan juga mengalami hal yang sama. Ya intinya gitu deh. Lalu mereka pun teriak dan Rini pun bergegas menghampiri mereka berdua. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Roni sedang mendatangi makam ibunya untuk mengembalikan barang peninggalannya. Di sisi lain Rini sedang bersama laki-laki lain yang bernama Hendra, di mana ia adalah anak seorang ustadz. Mereka berdua sedang membicarakan tentang
Ibu Marwani yang mungkin sedikit misteri. Setelah itu Rini pulang dan melihat Bondi sedang sakit, mungkin efek kejadian semalam, jadinya shock ya kan. Di sisi lain Rini melihat surat yang menunjukkan agar surat itu diberikan kepada kakek tua. Lalu Rini pun meminta bantuan kepada Hendra untuk mengantarnya ke rumah kakek tersebut guys. Saat sudah sampai di sana, sang kakek menjelaskan bahwa dulu Ibu Marwani adalah teman dekat beliau. Akan tetapi sepertinya sang kakek merasa aneh kepada Ibu Marwani, mungkin karena kepribadiannya. Yang jelas ia berkontribusi dengan iblis. Rini yang mendengarnya pun tidak percaya karena itu hanya tahalul belakang. Lalu sang kakek memberikan ia buku untuk membacanya. Karena di dalam buku tersebut terdapat penjelasan tentang kematian atau kehidupan Ibu Marwani. Di tengah pembicaraan tiba-tiba ya ternyata ia hanyalah tukang pijet guys, dan scene pun berganti. Jadi pijet pak? Di malam harinya saat akan makan malam, Bondi terlihat aneh dan memandang Lan seperti tidak biasanya. Lalu saat mereka akan tidur, Lan melihat Bondi sedang berkomunikasi dengan makhluk halus. Lalu ia pun keluar dan tiba-tiba singkat cerita pagi hari pun tiba. Rini yang sedang memutar musik pun tiba-tiba merasa aneh karena suara yang didengar berubah begitu saja. Lalu ia pun bergegas menuju kamar tidur Bondi dan Lan. Rini pun terkejut melihat Lan tidak ada di tempat tidurnya. Lalu ia dan Rini pun mencarinya dan ternyata ia tidur di luar. Lalu Rini pun bergegas menolongnya dan bertanya tentang kejadian semalam. Akan tetapi Lan hanya terdiam membisu guys. Di kejadian yang sama, Roni pun datang dan bertanya tentang apa maksud buku yang diberikan oleh kakek tua. Rini sendiri bingung karena ia tidak percaya sama sekali dengan yang namanya tahalul guys. Lalu mereka pun memahami apa isi buku itu dan ternyata anak terakhir dari mereka akan diambil oleh iblis setelah berumur 7 tahun, yang tidak lain itu adalah Lan. Karena Rini merasa aneh atau sering diganggu, akhirnya ia pun memanggil Pak Ustadz untuk menolong dan menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun berkata baik-baik saja dan menyuruh Rini bersama yang lainnya agar menjalankan 5 waktunya, yang tidak lain adalah sholat guys. Saat malam hari tiba, Rini pun menjalankan apa yang sudah Pak Ustadz perintahkan. Ia mengambil air wudhu dan bergegas sholat. Di sisi lain, Lan melihat Bondi sedang diganggu oleh setan yang mirip banget seperti ibu mereka. Sementara itu Rini yang sedang sholat juga diganggu oleh setan yang sama-sama mirip seperti ibunya. Karena saking takutnya, akhirnya mereka pun kabur dari rumah dan mendatangi rumah Pak Ustadz untuk menginap sementara. Di pagi harinya, Hendra pamit kepada Rini dan Roni untuk mendatangi rumah kakek tua karena ia ditelepon dan sepertinya ada hal penting yang harus disampaikan. Saat sudah sampai di sana, kakek tua itu pun memberikan ia surat untuk memberikannya kepada Rini. Karena Hendra penasaran, akhirnya ia pun bertanya tentang sebenarnya apa yang terjadi dan kakek tua itu pun menjelaskan. Lalu Hendra pun bergegas pulang, akan tetapi di tengah perjalanan terjadi kecelakaan sehingga ia harus meninggal dunia. Singkat cerita, Hendra pun dimakamkan dan suasana menjadi sangat sedih. Di malam harinya, Rini yang sedang melihat keluar, tiba-tiba tangannya ditarik oleh setan dan ia pun berteriak minta tolong. Lalu Roni pun menolongnya. Di kejadian yang sama, tiba-tiba ayah mereka datang. Lalu ia pun pamit pulang ke rumahnya. Saat di rumah, Roni yang sedang menemani Lan kencing, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Lalu ia pun teriak minta tolong dan ayah pun segera menolongnya. Saat pintunya terbuka, Lan tiba-tiba loncat ke dalam sumur. Dengan cepat sang ayah pun menolongnya. Saat Lan sudah selamat, tiba-tiba di luar banyak sekali makhluk halus yang mendatangi rumah tersebut dan mereka pun berusaha untuk berlindung. Saat Bondi melihat Lan yang akan ditarik oleh setan, ia pun langsung bergegas lari untuk menyelamatkannya.
Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mereka satu keluarga merayakan ulang tahun LAN yang ke-7 tahun. Di kejadian yang sama, tiba-tiba Pak Ustadz datang. Kedatangan ia untuk menginap beberapa hari di rumah mereka karena Pak Ustadz merasa kesepian. Di malam harinya tiba-tiba mati lampu dan mereka pun mulai tidur di tempat tidurnya masing-masing. Di sisi lain, Rini mengingat surat yang ia temukan saat Hendra dibawa ke rumah untuk dimakamkan. Lalu Roni pun datang untuk membahas tentang isi surat itu. Di dalamnya terdapat petunjuk bahwa jam 12 nanti mereka harus meninggalkan rumah tersebut. Sementara itu, ayah, Pak Ustadz, Bondi, dan Lan diganggu oleh setan. Pak Ustadz harus meninggal karena tertusuk. Lan harus dibawa oleh iblis. Yang sebenarnya Lan bukan anak mereka. Di kejadian yang sangat menegangkan, tiba-tiba kakek tua itu datang untuk membantunya. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu dan film pun tamat. Buat kalian yang ingin request tentang alur film berikutnya, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, saya Kevin, sampai jumpa.